itu yang kuat, yang perkasa atas hambanya. Maknanya kita inilah yang terhijab dari Allah Subhanahu, bukan Allahnya. Mustahil ada sesuatu yang mampu menghijab Allah Subhanahu itu akbar, a'zam, yang paling besar, yang paling agung, yang paling jelas. Maka di sini yang menghijab sehingga kita tidak mampu merasakan kedekatan Allah, memandang Allah dengan mata hati kita itu ya karena diri kita inilah. Minimal hijabnya itu ada dua katanya. Ada hijab yang ada langsung di awak nih. Nah, hijab arak sa luah awak kan hati ini kan ibarat cermin kan, ada cermin dulu sering dan bahas itu kan ibarat kaca. Namun depan kaca, nah kaca nu lamun semakin bersih jelas nggak, semakin pantulan cahayanya itu jelas, mirip sekali kayak yang zohir nyata adanya itu jelas. Tapi kalau kaca nih luwek kerepokna, luwek tai kelikitan, semakin jelas nih, sak ganteng jadi kayak hantu jadinya. Nah begitulah hati ini. Namun hati ini dari kerukutna luwek masalahna, ya wah dia tahu apa istilahnya, merasakan kedekatan Allah, merasakan kudrah Allah itu berjalan dalam diri kita, dalam lemestani, sehingga lamun ada apa-apa yo wah di pegawaian iya maksudnya anten dia mau disebatan aja Allah, sehingga renget diri, renget li sanina, renget li anak itu kenapa? Karena hati kita masih belum bersih, tidak mampu kita katakan bahwa ini semua diatur, digerakkan oleh Allah. Namun ngedodoan keadaan itu susah hidup kita diteni tenang di dunia. Selagi kita masih para makhluk ini ya berbuat apa nih, dia ini sebetul-betul makrifat ya Allah Ta'ala. Caranya ya bersihin kaca itu. Ibarat lampu senter, kata seorang ulama. Lampu senter nih kan apalagi senter keras, senter segar, nyorot sampai bejaga, nyorot. Lamun bersih kaca, lamun dia julu kaca ini ya wah bulat. Luwe dikit-dikit wah luwe apaan wah itu. Sugur li cahaya nah. Sugur lagu kecep saru-saruan. Dia tahu beda apa sugur cahaya nah lagu dia jelas. Dia jelas. Caranya gimana? Ya dibersihkan kacanya itu, jangan dirusak senternya, senternya itu bagus, bersihkan kacanya terang dia nantilah begitulah hati kita ini. Maka yang menghijabnya itu ada dua kata ulama, yang di dalam diri kita ini sifat-sifat yang mungkin besok ini ada penjelasannya, besok ini lanjutan gitu. Ukhruj min awsafi basyariyatika, ini besok kita bahas. Mungkin singkat-singkatnya aja. Yang pertama itu yang dalam diri kita ini, ya sifat-sifat buruk itu sudah. Sifat-sifat buruk, sombong, ketakaburan, iri, dengki, merasa berlebihan itu semua menghijab. Dan kita merasa yang ada pada diri kita ini mampu, kuasa, pandai, kuat, hebat. Merasa itu semua yang bisa menghijab kita untuk bisa memandang kudratullah dalam alam semesta ini. Paham ya? Nah itu yang kita usahakan. Kemudian yang di luar kita ini apa? Yang di luar kita ini udah pekerjaan kita ini, anak istri kita ini, usaha bisnis kita ini, itu pun jadi hijab itu. Masa anak istri dari hijab? Ya jelas dalam Al-Quran Allah firmankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu, bisnis usahamu dan anak istrimu itu fitnah yang bisa melalikan kamu daripada Allah. Terus ngombe masa ada sayang sanina ada ande. Jadi tasawuf jangan jadi pahami lah mudah tasawuf ini berarti wah kah pegawaian kah kumpulkan sanina terus salah total. Nah, orang memahami kalau ngaji tasawuf itu harus pokoknya demak tasbih doang, dia terganggu berusaha, wah kah cocok segar, wah kah macam kereta, dah terlalu ngawis, dah terjual sapi, desa total salah pemahamannya itu. Tasawuf itu di hati dia tempatnya,
di hati dia. Bagaimana kecintaan yang seperti itu kita buang dari hati kita. Kalau kerja ya kerja seperti biasa ate ni yo dendek beng tauan si sai kecuali Allah. Paham ya? Supaya jangan kita salah paham bareh ngaji-ngaji sekarang ini parante diri te tengkah begawian tolak dunia enggak tetap. Paham ya? Ya, itu yang perlu kita usahakan. Ini yang di luar kita ini apa? Teman kita ini bisa jadi penghalang kita ini. Pekerjaan kita, anak istri kita, ilmu kita, apalagi kepandian, semua yang di luar kita ini bisa menghijab juga kita untuk bisa menyaksikan atau merasakan kudratullah berjalan di alam semesta ini. Nah, besok insyaallah minggu yang akan datang itu akan disebutkan apa-apa saja itu yang menjadi penghalang untuk kok kita nggak bisa. Itu minggu depan insyaallah kita bahas ya. Ya, maka sebenarnya kata Imam Ghazali, apapun keadaan kita itu sebenarnya jalan semua bisa kita sampai kepada Allah. Tidak ada, Allah itu bisa orang itu bisa sampai kepada Allah. Allah kasih jalan, siapapun bisa sampai kepada asal dia mau. Orang ahli syariat dia bisa dekat dengan Allah dengan ilmunya. Orang hakikat bisa dekat dengan Allah dengan orang ada hakikat dengan tarekatnya, Orang makrifat bisa dekat dengan Allah dengan mengkaji searah dirinya. Bahkan orang ahli maksiat pun bisa dekat dengan Allah dengan tangisan, derayan, air mata tobatnya. Ia lakukan maksiat, kemudian diimbau kawal diri ini untuk berhenti maksiat itu. Sampai adalah ya Allah, maka aku ngene diri, aku kuat usaha sungguh-sungguh, terus malam-malam menangis. Kata Al-Imam Jalaluddin Rumi belum mengatakan, kok kita itu sudah usaha supaya kita ini nggak jatuh ke maksiat dengan sekuat tenaga, tapi tetap saja terus itu menjadi penyesalan, menangis, berderai air mata kita, menyatakan kita ini nggak mampu untuk kita ini kontrol diri kita, sehingga merasa kita ini memang nggak bisa apa-apa. Itu semua dari Allah. Nah, kata Imam Jalaluddin Rumi, orang yang seperti itu orang sampai itu kepada Allah, karena dia nafikan saya sudah kuat gini kok, tapi tetap dibarengi dengan penyesalan, tangisan, ketidakberdayaannya untuk itu kalau nggak ditolong oleh Allah. Terus dia menangis, berderai air matanya. Ini bisa dekat dengan Allah. Hanya satu yang nggak akan bisa dekat dengan Allah, siapa? Orang sombong. Sombong dia bau dekat dengan Allah. Beribu tarakat bagi ilmu tasawuf, kajian tasawuf nak kajian dia bau, nak gonta-ganti guru mursyid dan ya bau, karena sombong itu sifat Allah. Sementara istighfar, tobat itu sifat hamba. Paham ya? Nah, maka kita jauhi tengaji syariat dendik sombong, tengaji hakikat dendik sombong, tengaji marifat dendik sombong, dan dendik sombong dengan dosa-dosa. Biasanya orang tidak akan diberi taufik untuk menangis tobat dari dosa yang dia buat itu kalau dosa itu dibuat dengan kesombongan. Sombong gawe dosa, nara penyesalan, sina pameran, bangga si dosa. Nah, ini sampai mati tidak akan diberi taufik untuk Tapi kalau orang itu dia tidak bisa tahan dirinya untuk maksiat, tapi dia nyesel, nangis, nanti suatu saat dia akan diberi topik. Kalau enggak tetap diberi, tetap jadi gawe, pasti nanti akhirnya dia akan husnul khotimah. Paham ya? Bukan berarti terus yang arahkan situ untuk maksiat, bukan begitu. Ada Imam Ahmad Ibn Athaillah dalam hikam yang besok kapan kita akan bahas itu menyebutkan at-ta'atu, ketaatan tawarrasat izzan wastikbara, yang mewariskan kepada kita takabur dan meremehkan orang lain. Kebalik, al-ma'siyatu tawarrasat dhillan wal inkisara, maksiat yang kita buat yang tidak kita bisa kendalikan diri kita, sudah kita tetap jatuh, terus kita menyesal, menangis. Maksiat tawarrasat
dhillan, kehinaan, wal inkisar, dan merasa rendah hina di hadapan Allah, ketidakberdayaan kita, khairun min ta'atin tawarrathat izzan wastikbaro, daripada taat lagu mewariskan izzan, merasa itu paling alim, pandai, pintar, taat, soleh, wal istikbaro, dan sombong. Amin. Nah, maka kita ya tetap, nah makanya banyak ingat Allah, minta petunjuk, banyak selawat supaya tidak terdekati kita dengan hal-hal seperti itu. Jangan kita tinggalkan suatu kebaikan karena takut kena seperti itu, fitnah lagi itu. Tetap gawe kebaikan, apapun kebaikan itu banyak-banyak buat, terus tetap jaga hati kalau ada terkilas seperti itu. Allah, ingat Allah supaya lu urus. Jangan karena kita takut nggak bisa ikhlas juga berhenti buat kebaikan, nanti yang tersebar keburukan doang jadinya. Dulu pernah Imam Hasan Sazili ditanya, apakah amal-amal kebaikan ini kita buat dengan diam-diam atau terang-terangan? Syah katanya. Terang-terangan kata beliau, buat kebaikan dengan terang-terangan. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini maksiat terang-terangan. Kalau kebaikan dibuat sembunyi-sembunyi, penuh di dunia aja dengan maksiat doang jarin. Dengan kebaikannya udah berkebaikan dia baik. Dong isi dunia jelas tertegok kiri kanan ini maksiat tok jarin. Dong barat pakai segala malam. Tapi dia mantap ikhlas itu nanti gawe dulu. Ikhlas itu nanti pemberian Allah. Jangan tunggu ikhlas. Selama dia tunggu ikhlas dia bau. Zaman sekarang ini apapun kebaikan yang bermanfaat untuk umat gawe. Ikhlas dan ikhlas bareh urusan nanti itu. Nah, supaya kita mengkawal keburukan. Kata beliau, baik terangkan, jelas zahirkan kekuatan yang kamu buat itu, karena zaman kita ini kemaksiatan sudah di mana-mana terang-terangan dibuat, minimal untuk membandingkan. Kalau sekarang orang-orang soleh itu hanya diam-diam, nggak menampakkan kebaikan apapun dia buat, nanti tersebar di dunia ini akan keburukan tok isinya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.